Di sebuah meja kerja sederhana, seseorang membuka laptop. Di sampingnya ponsel menyala dengan notifikasi yang terus muncul. Sebuah tab video berjalan di layar. Beberapa pesan belum dibalas. Sebuah dokumen menunggu untuk diselesaikan. Sekilas, semuanya terlihat produktif. Ia mengetik beberapa kalimat. Lalu melihat notifikasi. Membalas pesan singkat. Kembali ke dokumen. Mengecek video yang tadi diputar. Ritme ini terasa normal. Bahkan terasa efisien. Seolah-olah pikiran mampu berjalan di banyak jalur sekaligus. Gadget modern seakan menawarkan kemampuan baru bagi manusia, melakukan banyak hal dalam satu waktu. Menulis sambil mendengarkan video. Membalas pesan sambil membaca artikel. Bekerja sambil mengecek media sosial. Kita menyebutnya multitasking. Istilah ini terdengar canggih. Seolah menggambarkan kemampuan mental yang lebih maju, lebih cepat, lebih adaptif. Namun di balik kata itu, ada sesuatu yang jarang dipertanyakan. Apakah kita benar-benar melakukan banyak hal sekaligus? Atau hanya berpindah sangat cepat dari satu hal ke hal lain? Dunia digital memberi kita ilusi kecepatan. Semua terjadi hampir tanpa jeda. Jendela aplikasi terbuka bersamaan. Notifikasi datang dari berbagai arah. Informasi menunggu untuk disentuh. Semua ini menciptakan satu asumsi yang diam-diam diterima. Jika semuanya tersedia sekaligus, maka pikiran juga bisa memproses semuanya sekaligus. Padahal, pikiran manusia tidak pernah benar-benar bekerja seperti itu. Ada sebuah pola yang sering muncul ketika seseorang mencoba multitasking dengan gadget. Dokumen dibuka. Beberapa paragraf ditulis. Lalu notifikasi muncul. Perhatian berpindah. Pesan dibaca. Balasan diketik. Lalu kembali ke dokumen. Namun ketika kembali, kalimat terakhir terasa asing. Butuh beberapa detik untuk mengingat kembali konteksnya. Ini terlihat kecil. Hampir tidak terasa. Tetapi pola ini terjadi berkali-kali dalam satu sesi kerja. Gejala lain muncul dalam bentuk rasa lelah yang aneh. Bukan lelah fisik. Bukan juga lelah karena pekerjaan berat. Lebih seperti kabut mental. Seseorang bisa duduk berjam-jam di depan layar, berpindah antara aplikasi, membaca banyak hal, menonton sedikit video, membalas pesan, membuka tab baru. Namun ketika selesai, ada perasaan samar. Hari terasa sibuk, tetapi tidak jelas apa yang benar-benar selesai. Ada juga fenomena yang lebih halus. Fokus terasa semakin pendek. Sebuah artikel panjang terasa sulit dibaca sampai akhir. Sebuah buku terasa berat untuk diselesaikan. Sebuah tugas yang membutuhkan konsentrasi panjang terasa melelahkan. Padahal bukan karena tugasnya terlalu sulit, melainkan karena ritme perhatian sudah berubah. Pikiran terbiasa bergerak dalam potongan-potongan kecil. Di titik ini muncul sebuah pertanyaan yang jarang diajukan secara serius. Jika multitasking memang membuat kita lebih produktif, mengapa begitu banyak orang merasa semakin sulit fokus? Mengapa pekerjaan terasa semakin terfragmentasi? Mengapa semakin banyak waktu di depan gadget tidak selalu berarti semakin banyak hal yang benar-benar selesai? Mungkin masalahnya bukan pada jumlah aktivitas, melainkan pada cara perhatian berpindah di antara aktivitas tersebut. Apakah pikiran benar-benar mampu bekerja paralel seperti komputer? Atau sebenarnya setiap perpindahan perhatian memiliki biaya yang tidak terlihat? Pertanyaan ini membuka kemungkinan yang tidak terlalu nyaman. Bahwa multitasking mungkin bukan kemampuan baru yang kita peroleh dari teknologi, melainkan sebuah kebiasaan yang perlahan mengikis cara kerja alami pikiran. Pada permukaan, multitasking terlihat seperti efisiensi. Seseorang bisa mendengarkan podcast sambil membalas email, menonton video sambil mengecek pesan, menulis sambil membuka beberapa tab referensi. Aktivitas terlihat padat. Namun sebenarnya banyak aktivitas ini tidak benar-benar terjadi bersamaan. Yang terjadi adalah switching. Pikiran membaca beberapa detik, lalu berpindah, lalu kembali.
Perpindahan ini terasa cepat sehingga tampak seperti paralel. Padahal sebenarnya serial. Setiap kali perhatian berpindah, otak perlu melakukan sesuatu yang kecil tetapi penting. Ia harus menghentikan konteks lama, mengaktifkan konteks baru, mengingat kembali apa yang sedang dilakukan. Proses ini memakan energi mental. Masalahnya bukan satu perpindahan. Masalahnya adalah ratusan perpindahan kecil dalam satu hari. Di lapisan yang lebih dalam, multitasking dengan gadget menciptakan pola perhatian yang terfragmentasi. Pikiran mulai terbiasa bekerja dalam interval pendek. Beberapa detik membaca. Beberapa detik melihat notifikasi. Beberapa detik mengulir layar. Interval ini semakin lama semakin menjadi standar baru. Akibatnya, aktivitas yang membutuhkan fokus panjang mulai terasa berat. Bukan karena kemampuan berpikir menurun, tetapi karena ritme perhatian sudah berubah. Ini mirip seperti seseorang yang terbiasa berjalan cepat di antara banyak jalan kecil. Ketika harus berjalan jauh di satu jalan lurus, ia merasa bosan. Padahal jalannya sebenarnya lebih sederhana. Yang berubah adalah toleransi terhadap durasi. Dengan kata lain, multitasking bukan hanya soal melakukan banyak hal. Ia secara perlahan melatih otak untuk tidak tinggal terlalu lama di satu hal. Di lapisan yang paling dalam, multitasking bukan sekadar kebiasaan individu. Ia adalah hasil desain sistem. Banyak aplikasi digital dibangun dengan satu tujuan utama, mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Notifikasi dirancang untuk muncul pada waktu yang terasa mendesak. Dibuat tanpa akhir. Algoritma menyajikan informasi baru sebelum rasa bosan sempat muncul. Semua ini menciptakan lingkungan yang mendorong perhatian untuk terus berpindah. Bukan karena manusia tidak disiplin, tetapi karena sistem di sekelilingnya terus mengundang perpindahan itu. Dalam lingkungan seperti ini, multitasking bukan lagi pilihan sadar. Ia menjadi respons otomatis terhadap rangsangan yang terus datang. Mungkin masalahnya bukan pada gadget, dan bukan juga pada jumlah aktivitas. Yang perlu dipertanyakan adalah asumsi dasar tentang multitasking itu sendiri. Bahwa pikiran manusia bekerja paling baik ketika melakukan banyak hal sekaligus. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Pikiran bekerja paling dalam ketika ia berada cukup lama dalam satu konteks. Banyak karya besar lahir dari kondisi seperti ini. Penulis tenggelam dalam satu halaman. Programmer tenggelam dalam satu masalah. Seniman tenggelam dalam satu ide. Bukan karena mereka memiliki gadget lebih sedikit, tetapi karena mereka memberi ruang bagi perhatian untuk menetap. Jika multitasking adalah perpindahan perhatian yang sangat cepat, maka alternatifnya bukan bekerja lebih lambat, melainkan bekerja dengan ritme yang lebih utuh. Memberi waktu bagi pikiran untuk benar-benar masuk ke dalam sesuatu sebelum berpindah. Di akhir hari, seseorang menutup laptopnya. Notifikasi masih ada. Pesan masih datang. Informasi masih mengalir. Namun ada satu pertanyaan kecil yang tertinggal. Apakah semua kesibukan itu benar-benar berarti banyak hal telah dilakukan? Atau hanya banyak hal yang telah disentuh sebentar? Mungkin multitasking bukan tanda kecerdasan modern. Mungkin ia hanya tanda bahwa perhatian kita terlalu sering dipanggil ke banyak arah. Dan mungkin produktivitas sejati tidak selalu terlihat seperti kesibukan yang padat. Kadang ia terlihat jauh lebih sederhana. Satu pikiran. Satu tugas. Satu alur yang dibiarkan berjalan sampai selesai. Di tengah dunia yang penuh jendela dan notifikasi, kemampuan yang semakin langka bukanlah melakukan banyak hal sekaligus, melainkan kemampuan untuk tinggal cukup lama di satu hal, sampai pikiran benar-benar selesai dengannya.